Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita dipertemukan di mata kuliah kita di pagi ini tentang akuntansi untuk UKM. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ruang lingkup dan prinsip pervasif untuk SAK etap. Jadi kita akan bahas cukup detail dari mulai bab ini dan seterusnya khusus untuk SAK etap, dan lanjut nanti kita akan bahas juga untuk SAK EMKM-nya. SAK etap sesuai dengan namanya dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik atau disingkat dengan etap. Kemudian siapa nih yang dimaksud dengan etap? Yaitu entitas yang satu, dia tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. 2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Itu dari kedua kategori inilah yang dimaksud sebagai etap, yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, untuk suatu entitas itu ada dua kategori. Yang pertama adalah entitas dengan akuntabilitas publik yang signifikan, dan yang kedua adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Kalau yang kategori kedua itu masuk untuk kategori etap ya. Kemudian untuk membedakannya, untuk memudahkan membedakan antara yang etap sama non etap, kita akan bahas dulu entitas dengan akuntabilitas publik yang signifikan. Siapa aja mereka nih? Entitas dengan akuntabilitas publik signifikan adalah entitas di mana dia telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau sedang dalam proses pengajuan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk penerbitan efek di pasar modal. Jadi ketika suatu entitas tersebut berniat atau bersiap-siap atau sudah melakukan proses untuk pendaftaran diri agar dia bisa dijual secara umum atau dijual untuk publik atas saham-sahamnya, maka itu masuk dalam kategori entitas dengan akuntabilitas publik yang signifikan. Selain itu, entitas tersebut juga menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang, dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana, dan bank investasi. Jadi dua kategori besar tersebutlah yang masuk atau yang dapat dikategorikan sebagai entitas dengan akuntabilitas publik yang signifikan. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK etap juga, tetapi jika memang ada regulasi atau aturan dari otoritas yang berwenang mengizinkan bahwa dia ini boleh menggunakan SAK etap. Nah, di sini contohnya adalah untuk BPR ya. BPR itu diperbolehkan menggunakan SAK etap karena dari sisi pemberian kreditnya masih tergolong untuk skala mikro. Konsep dan prinsip pervasif merupakan KDPPLK, yaitu kerangka dasar penyajian dan pengukuran laporan keuangan untuk etap, yaitu untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini juga dilakukan atau dimanfaatkan oleh pelaku UKM ya. Jadi pelaku UKM tersebut sebenarnya juga membutuhkan adanya bentuk laporan atau hasil dari aktivitas atau kegiatan operasional dia, yaitu yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. Karena apa? Dengan laporan keuangan tersebut mereka akan dapat mengambil banyak hal yang terkait dengan aktivitas ekonominya. Sebagai contoh, misalkan saja mereka tidak tahu nih seberapa besar sih ini sudah terjual banyak, produk-produk saya terjual dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi, mengapa uang yang saya terima jumlahnya sekian? Nah, jika pelaku UKM tersebut tidak melakukan pencatatan atau tidak melakukan pembukuan, secara otomatis dia hanya bisa menerka-nerka saja atau hanya mereka saja untuk mengira-ngira saja berapa sih besar jumlah penghasilan saya sebenarnya. Ternyata ketika dilakukan pencatatan akhirnya diketahui bahwa sebagian
uang tersebut atau hasil penjualan tersebut tidak langsung dijual secara tunai, ternyata dia juga melakukan penjualan secara kredit, maka yang akan timbul adalah piutang, bukan terkumpulnya uang secara tunai atau uang kas. Itu contoh-contoh. Dengan demikian, kalau dirasa proporsi untuk piutangnya terlalu besar jika dibanding dengan penjualan secara tunai, maka dia akan bisa mengambil keputusan terkait dengan sistem penjualan yang akan dia lakukan pada periode berikutnya. Hal tersebut akan tertuang di dalam laporan posisi keuangan atau di dalam neraca. Sedangkan kalau misalkan saja dia melakukan pencatatan atau pembukuan misal terkait dengan biaya, ada salah satu komponen biaya yang dia lakukan catatan secara rutin. Nah, maka di sini setiap kali periode dia akan tahu berapa kenaikan atau penurunan biaya tersebut jika dibandingkan dengan penghasilan atau pendapatannya itu seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini bukan hanya pada perusahaan besar, tapi perusahaan yang skalanya UKM juga sangat membutuhkan adanya laporan keuangan tersebut. Sama seperti di SAK yang berbasis IFRS, pada SAK etap ini juga dijelaskan mengenai karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah dapat dipahami, artinya laporan keuangan yang disajikan atau yang dibuat nanti harus dapat dipahami oleh semua pihak. Jadi memberikan informasi yang dapat dipahami oleh semua pihak. Yang kedua adalah relevan, yaitu sesuai dengan kondisi realnya atau sesuai dengan keadaan aslinya. Kemudian keandalan ya, dapat diandalkan. Kemudian materialitas, substansi mengungguli bentuk. Kemudian pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Nah, ini masing-masing adalah sesuai dengan yang ada di dalam SAK etap, dan kita sudah pernah bahas juga mungkin Anda di mata kuliah yang lain. Saya rasa kalau untuk mahasiswa jurusan akuntansi, karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan ini sudah tidak asing lagi, karena untuk laporan keuangan harus dapat dipahami, harus relevan sesuai dengan kondisi aslinya. Kemudian materialitas, pertimbangan sehat, lengkap, dapat dibandingkan, artinya dapat di-compare dengan periode sebelumnya dan juga dengan perusahaan lain yang sejenis. Kemudian tepat waktu dalam pembuatan atau penyampaian laporan. Kemudian keseimbangan antara biaya dan manfaat.